Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan takrimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Dan yang saya hormati Mr. Dr. Zainuddin MPD selaku Kepala Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Dan yang saya hormati Mr. Dr. Edi Kurniawan Farid S.Hum MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Baiklah, dalam video kali ini saya dan teman saya akan membahas tentang jual beli dan riba dalam perspektif Islam. Jadi, di sini kita akan sama-sama memahami mana transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dan mana yang dilarang. Menurut saya, topik ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti selalu berhubungan dengan jual beli, entah itu beli makanan, pakaian, atau bahkan transaksi online. Tanpa kita sadari, aktivitas ekonomi itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Makanya, kita perlu tahu apakah transaksi yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Supaya apa yang kita dapatkan itu benar-benar halal dan berkah, bukan cuma sekedar untung saja. Baiklah, di slide kedua, definisi dan hukum jual beli. Jadi, jual beli dalam Islam itu bisa diartikan sebagai pertukaran barang atau harta antara dua orang atau lebih, yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau sama-sama ridho. Artinya, tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa ataupun dirugikan. Kedua belah pihak harus benar-benar tahu dan setuju dengan apa yang ditransaksikan. Dalam Islam sendiri, hukum asal jual beli itu adalah boleh atau halal. Tapi walaupun boleh, tetap ada aturan yang harus dijaga. Misalnya tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada ketidakjelasan dalam barang ataupun harga. Karena kalau aturan-aturan ini dilanggar, jual beli yang awalnya halal bisa berubah jadi tidak sah atau bahkan berdosa. Contohnya, misalnya saya membeli buku di toko. Saya lihat bukunya, saya tahu harganya. Harganya misalnya 50.000, lalu saya setuju untuk membeli dan penjual pun juga setuju untuk menjual. Nah, itu termasuk jual beli yang sah dan halal karena semuanya jelas dan dilakukan dengan suka sama suka. Tapi kalau misalnya saya beli barang tanpa tahu jelas harganya atau barangnya ternyata tidak sesuai dengan yang dijelaskan, misalnya cacat tapi tidak diberitahukan, itu bisa termasuk jual beli yang tidak sah atau bermasalah dalam Islam. Rukun jual beli. Supaya beli itu benar-benar sah menurut Islam, ada beberapa rukun atau syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang sudah cukup umur, berakal, dan bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi, tidak boleh orang yang belum paham atau dipaksa. Yang kedua, harus ada ijab dan qabul, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Tidak harus selalu diucapkan secara formal, tapi yang penting ada kesepahaman bahwa transaksi itu disetujui. Dan yang ketiga, barang dan harga harus jelas. Barangnya harus nyata, halal, dan tidak mengandung hal yang dilarang. Harganya juga harus diketahui sejak awal. Kalau sudah satu dari rukun ini tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut bisa jadi tidak sah. Contoh, misalnya saya membeli sepatu seharga 100.000. Saya melihat langsung sepatunya, saya tahu kualitasnya, dan saya setuju dengan harganya. Nah, ini sudah memenuhi semua rukun, jadi sah. Tapi kalau misalnya saya membeli barang dengan sistem, nanti saya kasih barangnya tanpa penjelasan yang jelas atau barangnya belum ada, itu bisa menimbulkan ketidakjelasan dan membuat transaksi itu tidak sah. Jadi, intinya semua harus jelas dari awal supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Baiklah, slide keempat, pengertian riba dan macam-macamnya. Sekarang kita masuk ke riba. Riba itu secara sederhana bisa diartikan sebagai tambahan ataupun kelebihan yang diambil secara tidak benar.
biasanya dalam transaksi uang atau pertukaran barang tertentu. Riba ini sangat dilarang dalam Islam karena sifatnya merugikan salah satu pihak dan tidak adil. Ada beberapa jenis riba yang perlu kita pahami. Yang pertama, riba nasi'ah, yaitu tambahan karena adanya penundaan pembayaran. Jadi, semakin lama utangnya, semakin bertambah jumlah yang harus dibayar. Yang kedua, riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis tapi jumlahnya tidak sama. Intinya semua bentuk tambahan yang tidak sesuai dengan aturan syariah itu termasuk riba. Contohnya, misalnya saya meminjam uang 1 juta, tapi saya harus mengembalikan 1.200.000. Nah, tambahan 200.000 itu termasuk riba di awal sebagai keuntungan dari pinjaman. Contoh lain semisal menukar 1 gram emas dengan 1,5 gram emas secara langsung. Walaupun sama-sama emas, tapi jumlahnya berbeda, itu juga termasuk riba. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa riba itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kadang tanpa kita sadari. Makanya, sangat penting untuk memahami konsep ini supaya kita bisa menghindarinya dalam kehidupan kita. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Abdul Hanan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Inayatul Ma'rufah mengenai tentang jual beli dan riba. Nah, baik. Lanjut ke slide yang kelima, perbedaan jual beli dan riba. Sekilas, jual beli dan riba sama-sama menghasilkan keuntungan. Memang sama-sama menghasilkan keuntungan, namun sebenarnya sangatlah berbeda. Jual beli halal karena ada barang atau jasa nyata, dan kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Sedangkan riba haram karena keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang seimbang dan biasanya merugikan pihak lain. Contohnya, dalam jual beli, penjual mendapatkan keuntungan karena menjual barang. Di situ emang sudah jelas barangnya ada gitu. Sedangkan dalam riba, seseorang mendapatkan tambahan uang hanya karena meminjamkan uang tanpa ada aktivitas ekonomi yang nyata begitu. Jadi perbedaannya terletak pada keadilan dan keberkahan. Emang kalau jual beli kan kita juga melihat akan barang itu gitu. Kalau riba ya udah gitu. Terus masuk ke dampak riba. Riba memiliki dampak yang besar dalam kehidupan. Dari sisi ekonomi misalnya, riba dapat menyebabkan inflasi, kesenjangan antara kaya dan miskin, krisis uang misalnya. Orang yang berutang dengan bunga akan terus terbebani sehingga sulit keluar dari kemiskinan. Jadi yang miskin ya semakin miskin kalau minjam uang itu. Uang sudah miskin, ketika minjem ada bunganya. Nah, gitu. Selain itu, uang yang berbunga ini beban utang berbunga juga bisa menyebabkan stres dan tekanan mental begitu. Contoh nyata adalah krisis ekonomi global tahun 2008 yang dipicu oleh sistem berbasis bunga. Nah, kemudian lanjut ke slide yang ketujuh, alternatif keuangan syariah. Nah, jadi di dalam Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga memberikan solusi akan riba tersebut agar tidak ada terjadinya riba begitu. Ada beberapa sistem keuangan syariah seperti murabaah, yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Contohnya, bank membeli motor lalu menjual ke nasabah dengan harga lebih tinggi secara transparan. Jadi emang sudah ada kesepakatan begitu.
sudah ada kesepakatan dan itu transparan antara barang yang dibeli oleh bank sama nanti ketika dijual ke nasabah begitu. Kemudian mudharabah yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha, dan sistemnya ialah dengan bagi hasil. Kemudian musyarakah yaitu kerjasama di mana semua pihak berkontribusi dalam modal. Kemudian ijarah yaitu sistem sewa, misalnya menyewa rumah atau kendaraan. Semua sistem yang sudah disebutkan tadi itu lebih karena berbasis pada kerjasama dan bagi hasil dan bukan bunga gitu. Jadi ya kita tahu gitu akan ketika sistemnya sama-sama bermodal, sama-sama berkontribusi atau bagaimana lagi nanti yang jelas. Kemudian masuk ke slide yang terakhir ialah kesimpulan. Jual beli adalah aktivitas yang halal dan dianjurkan dalam Islam selama sesuai dengan syariat. Nah, sebaliknya, riba adalah pihak yang diharamkan karena merusak sistem ekonomi dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai Islam sebaiknya menghindari riba dan memilih transaksi yang halal. Dengan begitu, tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga keberkahan dalam hidup gitu. Jadi jadi jangan riba karena tidak berkah. Bukan keuntungan, yang namanya riba itu bukan keuntungan, tapi ya begitulah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.